selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Hujan deras, Sungai Batang Pasaman meluap, sebabkan banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Meski berslogan adat Basandi Syara dan Syara Bersandi Kitabullah, Sumatera Barat menduduki peringkat 6 se-Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Seorang perempuan di Payakumbuh hadirkan inovasi layanan jasa setrika keliling untuk masyarakat dan berhasil mengantongi ratusan ribu rupiah setiap hari. Banjir yang terjadi di Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat, masih menggenangi rumah-rumah penduduk pada Selasa pagi. Namun banjir yang menggenangi jalan raya telah berangsur surut. Meski hujan masih turun dan tidak terlalu deras seperti pada malam hari sebelumnya. Arus lalu lintas antar provinsi Sumatera Barat menuju Sumatera Utara maupun dari Simpang 4 menuju Ujung Gading atau sebaliknya telah bisa dilewati. Puluhan warga yang mengungsi satu persatu kembali ke rumahnya. Namun mereka tetap waspada karena debit air Sungai Batang Pasaman masih tinggi yang sewaktu-waktu dapat meluap jika hujan deras kembali mengguyur daerah itu. Kurang lebih 1 meter, kira-kira kurang lebih 1 meter. Ada nggak barang-barang ibu yang terendam banjir? Ada, yang hanyut juga ada, yang terendam juga ada, seperti yang Anda lihat sekarang ini ya. Jadi tadi ibu malam mengungsi atau bertahan di rumah? Sempat sih mengungsi sama anak-anak dan suami mengurus rumah. Menurut data dari Wali Nagari Ayah Gadang Barat, lebih dari 200 kepala keluarga atau hampir 1.000 jiwa terdampak akibat banjir. Kalau untuk yang terdampak banjir itu dari jumlah rumah lebih kurang 200, jumlah kakak 220, bayi 13, balita 48, bumil 5, dan lansia 78. Kalau untuk yang mengungsi yaitu di posko utama kantor Wali Nagari Gadang Barat, satu keluarga, bagi masyarakat kita yang lain sudah mengungsi ke rumah keluarga yang terdekat. Untuk kondisi jalan sudah bisa dilewati oleh mobil. Selain di Nagari Ayah Gadang, Kecamatan Pasaman, banjir juga terjadi di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, genangan air masih terlihat dengan ketinggian air sekitar 30 cm hingga 50 cm. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Pasaman Barat menyebabkan Sungai Batang Pasaman, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat meluap dan merendam permukiman dan badan jalan pada Senin malam. Banyak sepeda motor yang dinaikkan ke perahu untuk sampai ke tempat yang aman dari banjir. Sekitar 150 rumah penduduk terendam banjir di Jorong Pasir Bintungan, Nagari Ayah Gadang Barat, Pasaman Barat. Ketinggian air mencapai 1,5 meter di beberapa lokasi terendah. Sebagian warga mengungsi ke rumah keluarga dan di kantor nagari. Namun sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka sambil menunggu hujan reda. Banjir juga merendam ruas jalan sehingga akses jalan provinsi dari Sumatera Barat menuju Sumatera Utara yang melewati Ujung Gading lumpuh total dan belum bisa dilewati sepeda motor dan mobil. Sekitar 1 meter lah, lebih air yang dalam masyarakat ini.
Jadi untuk sekarang ini apakah masyarakat mengungsi? Sebagian ada yang mengungsi, kami bawa ke kantor wali, sebagian ada yang bertahan di rumahnya. Sekarang ini belum bisa dilewati, walaupun roda 4, walaupun roda 2. Karena ada dampaknya ke rumah masyarakat kalau dilewati sekarang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja, banjir menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ini 3 meter ya, ada 2 meter lah. Gerusan aliran sungai Batang Lingkin di Nagari Ayah Gadang, Pasaman Barat semakin mengkhawatirkan. Sebuah musala yang dulunya berjarak lebih dari 10 meter, kini hanya tinggal kurang dari 2 meter dari tepi sungai. Selain itu, kebun warga yang berada di atas tebing juga lenyap secara perlahan. Karena tebing setinggi 10 meter itu ambles. Kondisi ini telah terjadi sejak 2 tahun lalu. Udah 2 tahun. Awalnya dulu berapa meter itu Bu jaraknya dengan air? 5. Kalau sekarang Bu? Sekarang 2. Kalau seandainya dibiarkan ini gimana ini Bu? Oh, kalau dibiarkan runtuh lah. Udah nyampe apa ke masjidnya. Yang sekarang yang habis apa aja nih Bu? Yang habisnya janjangnya itu nggak bisa ke bawah lagi. Iya. Nah, biasanya sering nih ke sungai mencuci. Nggak bisa lagi. Sedangkan tangga yang digunakan warga untuk menuruni sungai guna berwudu dan beraktivitas lainnya tak lagi bisa digunakan karena telah rubuh. Warga dan pemuka masyarakat telah melaporkan kerusakan itu ke pemerintah Pasaman Barat. Namun hingga saat ini, laporan itu belum ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Semakin parah. Biasanya ini kan 5 meter lebih lah, sekarang tinggal cuma 2 meter lagi. Kalau seandainya nggak kita perbaiki, kemungkinan musola ini akan runtuh juga. Soalnya kemarin kan airnya sering besar dan di bawah pun tumpukan air. Ini akibatnya karenanya air besar. Minta bantulah untuk diperbaiki secepatnya supaya kami pun senang dan bisa terjamin musola kami. Warga berharap pemerintah Pasaman Barat memperhatikan tuntutan mereka agar tebing di sepanjang aliran sungai Batang Lingkin itu dibuatkan tanggul atau dipasang besi penahan tebing. Karena jika dibiarkan, maka musala mereka akan ambruk akibat ablasi. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jalan kabupaten yang terletak di perbatasan Padang 7 menuju Lubuk Landur, Kecamatan Pasaman, ambles sedalam sekitar 1 hingga 1,5 meter. Jalan selebar 6 meter ini ambles setelah digerus aliran anak sungai secara berkelanjutan pada bagian tengahnya. Kondisi ini sudah berlangsung selama 2 pekan terakhir. Akibatnya, mobil dan truk kecil tidak bisa melewatinya. Pengemudi harus jalan memutar dengan jarak yang lebih jauh. Beberapa minibus yang mencoba menembus jalan itu menggunakan balok yang dipasang di bagian yang aman. Mereka harus ekstra hati-hati melewati balok yang dibantu masyarakat setempat untuk melintas. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan 2 nagari maupun akses menuju ibu kota Pasaman Barat. Selain itu, jalan ini juga merupakan akses menuju tempat wisata ikan larangan Lubuk Landur. Ini merupakan akses penghubung perbatasan di Nagari Lubuk Landur dan Padang 7, Pak. Ibaratnya ini merupakan akses utama jalan menuju Padang 7 dan sekitarnya, Pak. Ya, ini jalan satu-satunya, Pak. Tapi ada jalan lagi, tapi jarak tempuhnya cukup jauh, Pak, dari sini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasi jalan rusak ini dengan secepatnya agar bisa memudahkan akses jalan utama masyarakat Lubuk Landur dan Padang 7, Pak. Masyarakat berharap agar jalan itu bisa segera diperbaiki, sehingga aktivitas mereka kembali lancar seperti sedia kala. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.